Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Kak Kamil, kita masih belajar Matematika kelas 9, bab persamaan kuadrat. Ini adalah video kedua yang membahas tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini, seperti pada video sebelumnya udah Kak kasih tahu, itu akan ada 5 bagian. Ada bentuk umum, ada menentukan akar persamaan kuadrat, terus ada jenis akar persamaan kuadrat, operasi akar-akar, dan menyusun persamaan kuadrat baru. Di video pertama, kita sudah membahas bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, di video kedua ini, kita akan ngebahas bagaimana caranya menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Oke, semangat belajar. Oke, kita bahas dulu pertama apa arti dari akar persamaan kuadrat. Secara sederhana, akar persamaan kuadrat itu kita artikan sebagai nilai X yang menyebabkan persamaan kuadrat bernilai 0. Misalkan, kita punya persamaan kuadrat X kuadrat kurang 6X tambah 8 sama dengan 0. Nah, berapa nilai X yang menghasilkan 0 yang nanti mengakibatkan persamaan kuadrat ini bernilai 0, itu nanti kita sebut akar persamaan kuadrat. Kita coba misalkan X sama dengan 1. Kalau X-nya 1, kita ganti X ini sama 1, maka nanti akan jadi 1 kuadrat dikurangi sama 6 kali 1 tambah 8. Oke, X-nya kita ganti sama 1 ya. Nah, kalau kita hitung, 1 kuadrat itu 1. 6 kali 1 itu 6. 1 kurang 6, min 5. Tambah 8, maka hasilnya adalah 3. Karena ini hasilnya enggak 0, maka X sama dengan 1 ini tidak kita sebut sebagai akar-akar persamaan kuadrat. Terus kalau kita coba X sama dengan 2, maka nanti akan jadi X-nya kita ganti sama 2, akan jadi 2 kuadrat dikurang 6 kali 2 tambah 8. Nah, kalau kita hitung, 2 kuadrat itu 4. 6 kali 2 itu 12. 4 kurang 12, min 8. Ditambah 8, maka hasilnya sama dengan 0. Nah, karena ini hasilnya sama dengan 0, maka X sama dengan 2, ini kita sebut akar persamaan kuadrat. Kalau kita coba X sama dengan 3, maka nanti akan jadi 3 kuadrat dikurang 6 kali 3 tambah 8. Kita ganti X-nya sama 3 ya. Dan kalau kita hitung, nanti akan jadi 9 kurang 6 kali 3 itu 18, 9 kurang 18, min 9, tambah 8, hasilnya min 1. Nah, karena hasilnya enggak 0, maka X sama dengan 3 ini tidak kita sebut sebagai akar persamaan kuadrat. Setiap persamaan kuadrat itu punya maksimal 2 buah akar-akar. Ini kita baru ketemu 1. Kalau seandainya kita menggunakan cara ini untuk setiap persamaan kuadrat, maka akan sangat ribet, sangat lama. Apalagi kalau nanti angkanya besar, atau mungkin nanti bisa saja angkanya pecahan. Jadi kalau pakai tebak-tebak kayak gini ya bisa jadi kita nemu, bisa enggak. Nah, untuk itu maka ada cara lain untuk menentukan berapa akar-akar persamaan kuadrat. Kita nanti akan belajar 3 buah cara. Ada pemfaktoran, ada kuadrat sempurna, dan ada rumus ABC. Nah, di video ini kita akan belajar dulu cara pertama, yaitu cara pemfaktoran. Nah, pada cara pemfaktoran ini, kita bagi persamaan kuadrat atas beberapa bentuk. Beda bentuknya, beda juga cara memfaktorkannya. Bentuk yang pertama, AX kuadrat tambah BX sama dengan 0. Jadi pada bentuk ini, C-nya nggak ada, atau C-nya bernilai 0. Nah, kalau kita mau faktorkan, maka kita cukup mengeluarkan X-nya. AX kuadrat sama BX kan sama-sama ada X. Kalau X-nya kita keluarkan, nih, X-nya keluar, maka di AX kuadrat ini, kalau keluar X-nya, tinggal AX saja. Awalnya X-nya kuadrat, keluar 1, maka tinggal X-nya pangkat 1. Terus BX, kalau keluar X-nya, maka nanti tinggal B saja. Sehingga faktornya nanti menjadi X dikali AX tambah B. Sama dengan 0. Oke? Contoh, misalkan, kita punya yang pertama, 2X kuadrat tambah 5X sama dengan 0. Nah, kalau kita mau faktorkan, kita tinggal keluarkan X-nya. Kalau X-nya keluar, maka di sini tinggal 2X saja. Dan di sini tinggal 5 saja, karena X-nya udah keluar. Sehingga nanti akan jadi X kali 2X tambah 5 sama dengan 0.
Oke? Nah, ini yang kita sebut sebagai faktor. Terus untuk menentukan akarnya, masing-masing faktor ini kita samakan dengan 0. X yang di kiri ini kita samakan dengan 0. 2X tambah 5 ini juga kita samakan dengan 0. Nah, nanti kita cari berapa nilai X-nya. Yang ini udah dapat X. X sama dengan 0. Yang di kanan ini, 2X tambah 5 sama dengan 0. Untuk mencari berapa nilai X, maka plus 5 ini bisa kita pindah ruaskan dulu ke kanan. Sehingga nanti akan jadi 2X sama dengan min 5. Ingat aturan pindah ruas, kalau dia positif, pindah ke kanan jadinya negatif. Nah, untuk menjadikannya X, maka kita tinggal bagi 2. 2X dibagi 2 hasilnya adalah X. Min 5 bagi 2 hasilnya min 5 per 2. Nah, X sama dengan 0 dan X sama dengan 5 min 5 per 2 ini, inilah yang kita sebut sebagai akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Oke? Contoh berikutnya, yang kedua. Misalkan kita punya min X kuadrat tambah 3X sama dengan 0. Karena ini ada X, di sini juga ada X, kita keluarkan X-nya. Kalau X-nya keluar, maka di sini tinggal min X. Kan awalnya X kuadrat, min X kuadrat. Keluar X-nya, sehingga tinggal min X saja. Ini positif 3X. Keluar X-nya, maka tinggal positif 3. Sehingga nanti jadinya X dalam kurung min X tambah 3. Kalau seandainya X-nya ini kita kalikan ke dalam, maka hasilnya akan sama yang di atas. Tapi kita nggak perlu kalikan ke dalam. Nah, ini yang kita sebut dengan faktor. Untuk mencari akar, sama seperti tadi, masing-masing ini tinggal kita nolkan. X yang di kiri ini samakan dengan 0. Min X tambah 3 juga samakan dengan 0. Yang ini X-nya udah dapat. Yang ini, biar dapat X, maka positif 3-nya ini kita pindah ruaskan dulu ke kanan. Karena dia positif, ketika pindah kanan, jadinya negatif. Negatif 3. Min X sama dengan negatif 3. Untuk mengubahnya jadi X, kita tinggal kali sama min 1. Min X kalau dikali min 1, hasilnya adalah X. Min 3 kali min 1, hasilnya adalah 3. X sama dengan 0 dan X sama dengan 3 ini kita sebut sebagai akar-akar persamaan kuadrat. Oke? Ini bentuk yang pertama. Berikutnya, bentuk yang kedua. Bentuk X kuadrat dikurang C sama dengan 0. Nah, ini B-nya yang nggak ada. Nggak ada BX-nya. X kuadrat kurang C. Jadi ini harus kurang ya. Kurang C. Nggak boleh tambah. Kalau dia tambah, maka nanti nggak bisa difaktorkan. Nah, gimana cara kita memfaktorkan yang ini? Ini kita faktorkan nanti menjadi X tambah akar C dikali X kurang akar C. Kalau ini kita kalikan, maka hasilnya pasti yang di atas. Oke? X kuadrat kurang C difaktorkan menjadi X tambah akar C kali X kurang akar C sama dengan 0. Contoh, misalkan yang pertama kita punya X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Berarti 9 ini nilai C-nya. Nah, di bawah ini akar C sama min akar C. Maka kalau ini difaktorkan, akan jadi X tambah akar 9 dikali X kurang akar 9. Oke? Nah, berapa akar 9? Ya, akar 9 itu 3. Sehingga bisa kita tulis X tambah 3 kali X kurang 3 sama dengan 0. Paham kan? 3 ini dari mana? Akar 9. Oke? Nah, sama seperti tadi, ini kita sebut sebagai faktor. Kalau mau mencari akarnya, masing-masing ini kita samakan dengan 0. X tambah 3 sama dengan 0. Yang X kurang 3 juga sama dengan 0. Untuk memperoleh nilai X-nya, yang plus 3 ini, tinggal kita pindah ruaskan ke kanan. Sehingga nanti akan jadi X sama dengan min 3. Positif, pindah ruas jadi negatif. X kurang 3, min 3 ini, kita pindah ruaskan juga ke kanan. Biar kita bisa dapat nilai X-nya. Sehingga X sama dengan 3. Min 3 pindah ruas jadi positif 3. Nah, X sama dengan 3 dan X sama dengan min 3 ini, inilah yang kita sebut sebagai akar-akar persamaan kuadrat. Contoh yang kedua. Misalkan kita punya X kuadrat kurang 36 sama dengan 0. Oke? Jadi C-nya nilai 36. Karena di sini X tambah akar C dan X kurang akar C, kita boleh saja langsung tulis. Akar 36 itu berapa?
6. Sehingga nanti akan jadi X tambah 6 kali X kurang 6. Jadi kita persingkat saja. Kita nggak perlu tulis akar 36-nya lagi, karena kita udah tahu akar 36 itu adalah 6. Oke. Dan masing-masingnya nanti kita nolkan. X tambah 6-nya 0. Kemudian X kurang 6-nya juga sama dengan 0. Positif 6-nya pindah kanan. X sama dengan min 6. Negatif 6-nya pindah kanan juga. X sama dengan 6. Oke? Oh ya, Kak lupa tadi di awal ngasih tahu. Biar belajarnya efektif, bagusnya belajarnya sambil nyatat ya. Setiap Kak bikin contoh soal dan selesai pembahasannya, pause videonya, lalu catat ke buku catatan. Oke? Sebelum pindah ke bagian berikutnya. Kita lihat contoh yang ketiga. Ini X sama dengan min 6 dan X sama dengan 6, ini yang kita sebut akar-akar. Yang ketiga, contohnya misalkan X kuadrat kurang 20 sama dengan 0. 20 ini bisa diakarkan nggak? Enggak, hasilnya nggak bulat kalau diakarkan. Maka ya kita tulis saja menjadi X tambah akar 20 dikali X kurang akar 20 sama dengan 0. Ingat, pemfaktoran seperti ini hanya berlaku kalau ini tengah-tengahnya ini tandanya kurang. Kalau tambah, nggak boleh. Nggak bisa. Oke? Nah, masing-masing kita nolkan nanti. X tambah akar 20 sama dengan 0. X kurang akar 20 juga sama dengan 0. Biar kita dapat X, akar 20-nya pindah kanan. Jadinya X min akar 20. Nah, di bab sebelumnya, kita sudah belajar menyederhanakan bentuk akar. Akar 20 ini, kalau kita sederhanakan, maka dia bisa jadi 4 kali 5. Akar dari 4 kali 5. 4-nya bisa diakarkan. Akar 4 itu adalah 2. Oke? Karena ada min di depannya, maka nanti ketika kita tarik akar dari 4, dia akan jadi min 2 akar 5. Min ini gara-gara sebelumnya emang ada min di depan. Nah, yang kanan ini juga kita pindahkan akar 20-nya ke kanan. Karena dia min, pindah ke ruas ke kanan, akan jadi positif akar 20. Dan akar 20, kalau kita sederhanakan seperti tadi lagi, maka akan dapat 2 akar 5. Jadi X-nya bisa 2 akar 5 atau min 2 akar 5. Ini akar-akar persamaan kuadratnya. Ini bentuk yang kedua. Terus, bentuk yang ketiga. X kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Ini bentuk yang A-nya bernilai 1. Ada B, ada C, dan A-nya bernilai 1. Hanya 1 X kuadrat. Ini kalau kita faktorkan, maka nanti kita faktorkan menjadi X tambah P dikali X tambah Q. P sama Q ini angka yang kita tentukan sendiri. Oke. Dalam menentukan berapa P sama Q-nya, itu ada aturan yang kita pakai. Kalau PQ ini dikali, maka hasil kalinya harus sama dengan C. C berarti konstanta yang paling belakang ini. Kalau seandainya P dan Q-nya ditambah, maka nilainya akan sama dengan B, angka ini tengah-tengah. Kalau dikali, harus sama dengan C. Kalau ditambah, harus sama dengan B. Nah, kalau kita udah buat ini, kita tinggal menebak, menentukan kira-kira P-nya itu berapa, Q-nya berapa. Contoh, misalkan kita punya X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, nanti kan kita memfaktorkannya menjadi X tambah P kali X tambah Q. Nah, P sama Q-nya ini yang nanti harus kita tebak angkanya berapa. Cara menebaknya pakai aturan ini. Kalau PQ-nya dikali P kali Q harus sama dengan angka 6. C. P kali Q sama dengan C, dan C di sini adalah 6. Kalau dikali, hasilnya 6. Kalau dijumlahkan, P tambah Q, hasilnya adalah B, angka 5. Coba tebak 2 buah angka yang dikalikan 6, terus ditambahkan 5. Ayo, angka berapa? 2 buah angka kalau dikalikan 6, tambahkan 5. Jawabannya, angka 2 dan 3. 2 kalau dikali 3 hasilnya 6. 2 kalau ditambah 3 hasilnya 5. Cocok. Sehingga P sama Q ini bisa kita ganti dengan angka 2 sama angka 3. Oke? Nah, sekarang sama kayak tadi, tinggal kita nolkan. X tambah 2 ini sama dengan 0. X tambah 3 juga sama dengan 0. Kalau kita mau nyari nilai X-nya,
plus 2 ini pindah ke kanan jadinya min 2, plus 3 pindah ke kanan nanti jadinya min 3. Dan X sama dengan min 2 serta X sama dengan min 3 ini yang kita sebut dengan akar-akar persamaan kuadrat. Oke, jadi pada bentuk ini yang paling penting sewaktu kita menentukan angkanya. Kalau dikali hasilnya C, kalau ditambah hasilnya B. Menentukan angkanya ini yang kadang-kadang mudah, kadang-kadang sulit. Kita lihat contoh yang kedua. X kuadrat tambah 3X kurang 10 sama dengan 0. Oke? Ingat tadi kita mau menebak berapa P, berapa Q. P kali Q-nya sama dengan min 10. Ini yang di belakang. Oke, kalau tanda minnya itu kita ikutkan. P tambah Q-nya sama dengan 3. Coba, tebak 2 buah angka kalau dikalikan min 10 dijumlahkan 3. Kalau seandainya agak sulit menentukannya, sebagian orang itu agak sulit menentukan berapa kali berapa atau berapa tambah berapa, maka kita bisa mulai nguraikan dari kali ini. Min 10 itu berapa kali berapa saja. Kalau kita uraikan, min 10 ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama bisa min 1 kali 10. Oke? Kalau dijumlahkan angkanya, min 1 tambah 10, hasilnya 9. Bukan 3. Bisa juga 1 kali min 10. Ini kalikan min 10. Tapi kalau dijumlahkan, 1 tambah min 10 hasilnya min 9. Bisa juga min 2 kali 5. Atau 2 kali min 5. Ini hasilnya sama-sama min 10 juga. Nah, yang mana yang dijumlahkan hasilnya positif 3. Min 2 sama 5 kalau dijumlahkan positif 3. 2 sama min 5 kalau dijumlahkan negatif 3. Oke? Kalau kita mau hasilnya positif, maka yang positifnya angkanya harus lebih besar. Maka jawabannya adalah min 2 sama 5. Min 2 kali 5 min 10. Min 2 kalau ditambah 5 hasilnya adalah 3. Oke? Sehingga faktor dari persamaan kuadrat ini dari X kuadrat tambah 3X kurang 10 sama dengan 0 nanti akan jadi X kurang 2 sama X tambah 5. Kenapa? Karena tadi angkanya min 2 sama 5. Ini min 2 sama 5. Nah, berikutnya tinggal masing-masing dinolkan. X kurang 2 samakan dengan 0. Maka kalau min 2-nya pindah kanan jadinya X sama dengan 2. X tambah 5 juga samakan dengan 0. Kalau positif 5-nya pindah kanan jadinya negatif 5. X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 5. Ini yang kita sebut sebagai akar-akar persamaan kuadrat. Paham kan? Oke, contoh yang ketiga. Nah, ini coba sendiri dulu. Coba pause videonya, lalu kerjakan sendiri. Hitung sendiri berapa akar-akarnya. Kalau udah, baru lihat pembahasannya. Oke? Udah? Nah, sama kayak tadi. Ini aturannya P kali Q harus sama dengan min 6. Angka ini belakang. P tambah Q harus sama dengan min 5. Harus sama dengan B. Kalau ini mau kita tebak angkanya, dikalikan min 6. Dijumlahkan min 5. Banyak yang menebaknya min 2 sama min 3. Sebagian itu pas Kak ngajar biasanya sebagian nebak min 2 sama min 3. Padahal min 2 sama min 3 kalau ditambah benar min 5. Tapi kalau dikali hasilnya plus 6. Min 2 kali min 3. Min kali min hasilnya positif. Sementara ini kalinya min 6. Terus gimana? Berapa sama berapa? Ya kalau agak bingung, uraikan saja semua perkalian yang min 6. Bisa 1 kali min 6. Bisa min 1 kali 6. Bisa 2 kali min 3. Bisa min 2 kali 3. Tinggal pilih yang mana yang dijumlahkan min 5. 1 kalau tambah min 6 berapa? Min 5. Maka jawabannya yang pertama ini. 1 sama min 6. Sehingga kalau difaktorkan akan jadi X tambah 1, X kurang 6. 1 sama min 6. Oke? Ini faktornya. Kalau akar-akarnya tinggal dinolkan masing-masing faktor ini. X tambah 1, 0. Berarti X-nya min 1. X kurang 6 sama dengan 0. Min 6-nya pindah kanan. Berarti X-nya sama dengan 6. Oke? Gampang kan? Coba kita lihat contoh keempat. Sama kayak tadi. Ini silahkan coba sendiri.
X kuadrat kurang 10X tambah 24 sama dengan 0. Ingat, kalau dikali sama dengan 24, kalau ditambah sama dengan min 10. Dua bilangan yang dikalikan 24 jumlahkan min 10. Ayo, dapatnya berapa? Kalau kita uraikan 24 itu berapa kali berapa aja? Yang 1 kali 24-nya nggak perlu kita tulis. Ada 2 kali 12. Ada min 2 kali min 12. Ada 3 kali 8. Ada min 3 kali min 8. Ingat, dia positif, bisa hasil dari positif kali positif, atau negatif kali negatif. Bisa 4 kali 6. Bisa juga min 4 kali min 6. Yang mana dari semua angka-angka ini kalau dijumlahkan, hasilnya adalah min 10. Kalau 2 sama 12, 14. Min 2 sama min 12, jumlahkan jadi min 14. 3 sama 8, 11. Min 3 min 8, min 11. 4 sama 6 kalau dijumlahkan 10. Min 4 min 6 dijumlahkan min 10. Berarti ini jawabannya. Oke? Faktornya adalah X kurang 4 dan X kurang 6. Tadi min 4 sama min 6. X kurang 4, X kurang 6. Kalau kita nolkan masing-masingnya, X kurang 4, 0. Berarti nilai X-nya sama dengan 4. X kurang 6 juga sama dengan 0. Berarti nilai X-nya sama dengan 6. Sip. Ini bentuk yang ketiga. Nah, yang terakhir, bentuk persamaan kuadrat yang keempat. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini kok ada panas ini ya. Ini kalau difaktorkan, agak sedikit berbeda. Ini kalau A-nya nggak 1, maka memfaktorkannya nanti akan jadi AX tambah P dikali AX tambah Q dibagi A. Oke. Jadi ada AX kali AX. Kalau seandainya 2X kuadrat, maka 2X kali 2X dibagi 2. Kalau 3X kuadrat, 3X, 3X bagi 3. Dengan aturan memilih P sama Q, sama kayak tadi, kita milih P sama Q-nya, itu nanti adalah P kalau dikali Q harus sama dengan A kali C. A kali C. Oke? Yang depan kali yang paling belakang. A kali C. Kalau ditambah P tambah Q, itu sama dengan B. Sama dengan yang tengah-tengah. Contoh misalkan kita punya 2X kuadrat tambah 7X tambah 6 sama dengan 0. Oke? Ada angka 2 di depannya. Nah, kalau dikali P sama Q, maka akan sama dengan A kali C. Berarti 2 kali 6, 12. Kalau ditambahkan P sama Q, akan sama dengan yang di tengah, 7. 2 buah angka dikalikan 12, dijumlahkan 7. Berapa dan berapa? 3 sama 4. 3 tambah 4 itu 7, 3 kali 4 itu 12. Oke? Berarti faktornya nanti, karena ini 2X kuadrat, maka nanti akan jadi 2X tambah 3, nih, 3, kali 2X tambah 4. Oke, ingat, dia jadi AX kali AX. Jadi kalau 2X kuadrat, 2X kali 2X. Oke, faktor angka yang kita tebak tadi 3 sama 4. Berarti plus 3 plus 4. Bagi 2. Bagi 2-nya karena ininya 2X kuadrat. Kenapa harus dibagi 2? Karena kalau nggak dibagi 2, 2X kali 2X itu kan 4X kuadrat nanti jadinya. Biar 2X kuadrat, kita bagi 2. Oke, kalau seandainya ini 3X kuadrat, maka nanti jadi 3X, 3X bagi 3. Kalau 5X kuadrat, 5X, 5X bagi 5. Oke? Nah, sekarang karena ada bagi 2, kita pilih di antara angka 3 sama 4 ini, yang bisa dibagi 2 yang mana? Yang 4. Jadi faktor yang 2X tambah 4 ini kita bagi 2. Sehingga nanti jadinya 2X tambah 3 sama. Kemudian 2X tambah 4 dibagi 2 akan jadi X tambah 2. 2X bagi 2X, 4 bagi 2, 2. Oke? Nah, sekarang tinggal kita nolkan masing-masing faktor. 2X tambah 3, 0. Untuk mencari berapa X-nya, 3-nya pindah ke kanan jadi min 3. Terus biar jadi X, tinggal kita bagi 2 semua. 2X dibagi 2X, min 3 kalau dibagi 2, min 3 per 2. Oke? Ini hasil setelah dibagi 2. Yang kanan juga sama. X tambah 2 sama dengan 0. Plus 2-nya pindah kanan, maka akan jadi X sama dengan min 2. Oke? Paham kan? Kita lihat contoh satu lagi. 5X kuadrat tambah 11X kurang 12 sama dengan 0. Depannya angkanya 5.
Sehingga nanti kalau difaktorkan jadi 5x kali 5x bagi 5. Hasil kali P dan Q-nya, P kali Q adalah min 60. Dari matang min 60, 5 kali min 12. Kalian langsung kalikan. A kali C, 5 kali min 12, min 60. Dijumlahkan, yang tengah-tengah, 11. 2 angka dikalikan min 60, jumlahkan 11. Angkanya lumayan besar. Kita coba uraikan min 60 ini berapa kali berapa aja. Bisa 2 kali 30, min 2 kali 30. Oke, karena jumlahnya 11, maka yang positifnya angkanya harus lebih besar. Terus bisa kalau min 3 kali berapa? Min 3 kali 20. Oke. Kalau min 4 kali 15. Nah, coba. Yang mana yang jumlahnya 11? Min 4 sama 15. Min 4 tambah 15, pas 11. Kalau min 3 sama 20, 17. Min 2 sama 30, 28. Oke. Maka, faktornya dari 5x kuadrat tambah 11x kurang 12 nanti akan jadi 5x kurang 4, karena ini min 4. 5x tambah 15, karena tadi pasangannya 15, dibagi 5. Oke, 5x kuadrat jadi 5x, 5x bagi 5. Nah, sekarang pilih di antara kedua faktor ini, mana yang bisa dibagi 5? Yang 5x tambah 15. Kalau kita bagi 5, yang ini enggak kita bagi 5 karena ya biarkan saja. Karena 4-nya bagi 5 jadi pecahan. 5x tambah 15 kalau dibagi 5, maka nanti jadinya 5x bagi 5x. 15 bagi 5, 3. Nah, sekarang masing-masing tinggal kita nolkan. 5x kurang 4, 0. Min 4-nya pindah. 5x-nya 4. Kalau kita bagi 5, nanti dapat x 4 per 5. X tambah 3 juga kita samakan dengan 0. Plus 3 yang pindah, maka x sama dengan min 3. Jadi akar-akarnya 4 per 5 dan min 3. Oke? Itulah cara pemfaktoran. Sip. Di video berikutnya, kita akan belajar cara kuadrat sempurna. Mudah-mudahan paham dengan apa yang Kak sampaikan. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.